Apakah agama menjadi penyebab kemandegan berpikir? Iya, untuk orang yang berpikir mandek. Jadi gini nih, agama itu akan diambil oleh orang yang berakal. Kenapa? Karena dia merasakan ada sesuatu yang tidak terjawab oleh ilmu pengetahuan. Pengetahuan sekarang tiap minggu bisa berubah kok, tiap bulan bisa berubah karena kebenarannya relatif, ya kan? Bagi orang yang berakal, bagaimana dong kalau saya hidup? Halo, selamat siang menjelang sore. Saya Mang Akli dari Bandung Utara, Cimbuluit. Kami punya sedikit pergerakan di bantaran Sungai Cikapundung, namanya Kampung Cibarani. Kami berupaya pemberdayaan masyarakat dan edukasi mengenai environmental, ya, lebih kepada edukasi mengenai lingkungan. Pertanyaan besar kami selama pergerakan sejak 2020 itu pemerintah tampaknya tidak serius mengenai lingkungan, ya. Banyak hal terjadi setiap hari, kerusakan di mana-mana. Hari ini tanggal 27 Juli adalah Hari Sungai Nasional, dan sejak tahun 80, saya mungkin masih berusia kecil, itu sungai di Indonesia sudah sangat sekarat. Apalagi hari ini banyak mikroplastik, banyak produk-produk sasetan sudah bersebar di mana-mana di seluruh penjuru Indonesia, di sungai terkecil sekalipun. Ekspedisi Sungai Nusantara yang terakhir dilakukan oleh kawan dari Gresik itu sudah dapat disimpulkan kita adalah penyumbang dan perusak lingkungan terhebat di dunia, salah satunya. Pertanyaannya, serius nggak pemerintah gitu? Pemerintah yang mana yang betul-betul akan dianggap peduli, punya ethics of care gitu, punya environmental ethic, punya pemikiran yang betul-betul bisa diaktualisasikan, misalkan dengan mengurangi emisi itu bagaimana cara strateginya, apakah betul emisi itu benar-benar mengganggu begitu, pemanasan global. Banyak juga orang-orang skeptis begitu, ya. Laporan IPCC juga diabaikan begitu. Ini terjadi juga di bawah, terjadi juga termasuk di masyarakat. Artinya mereka juga tidak difasilitasi oleh pemerintah barangkali, ya. Buang tinja itu langsung ke sungai. Kalau dulu barangkali open defecation itu orang cuma jongkok aja gitu, ya, di atas batu di sungai. Sekarang nggak begitu, termasuk di kota. Corong-corong pipa-pipa PVC itu menjorok ke sungai. Itu kita tidak tahu siapa pelakunya, dan pemerintah dan kita juga diam gitu loh. Apa yang harus kita lakukan sama-sama? Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya. Yang kedua, ini kayaknya perwakilan Pak Jokowi ini. Sudah pakai belangkon. Selamat siang. Pertama, perkenalkan, nama saya Aditya Arya Nurkusumo. Saya mahasiswa UIN Jakarta. Ini tentang merdeka intelektual. Sebagai mahasiswa kita itu kadang berpikir itu monoperspektif. Di kampus itu kita dibagi fakultas-fakultas, prodi-prodi gitu. Seolah-olah mahasiswa fisika itu hanya boleh berbicara fisika. Mahasiswa kedokteran hanya boleh berbicara kedokteran. Mahasiswa ekonomi hanya bisa berbicara ekonomi gitu. Kita tidak pernah diajarkan bagaimana cara berpikir interdisipliner. Kita tidak pernah diajarkan bagaimana cara berpikir transdisipliner. Kita itu mengalami kejumutan berpikir dan juga stagnasi metodologi. Nah, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa itu ketika membedah sebuah masalah, cara berpikir kita itu harus interdisipliner atau bahkan transdisipliner. Karena itu tadi kita itu sudah otomatis cara berpikir kita itu monoperspektif begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah masalah merdeka berpikir ini ada kaitannya dengan teologi? Saya ambil contoh di Islam. Di Islam itu ada berbagai macam teologi seperti Khawarij, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah atau ada Maturidiyah. Apakah ketika kita memilih salah satu teologi itu menghambat kita dalam merdeka berpikir? Padahal di dalam Islam itu ada yang disebut dengan teologi Mu'tazilah yang itu menginginkan adanya free will dan free act gitu. Jadi
Dulu ketika zaman keemasan Islam, apakah Merdeka Berpikir itu dipengaruhi oleh teologi? Pertanyaan ketiga. Saya ingin berpikir sedikit liberal. Apakah akhirnya agama ini melarang kita untuk bebas berpikir? Karena di dalam forum internasional itu seringkali dibicarakan, apakah di abad 21 ini agama itu sudah tidak relevan? Karena agama itu malah menjadi sumber konflik yang terkadang tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, itu suaranya Rocky banget tuh. Ya bang ya. Oke, ketiga, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sodik, kemudian Bapak Rocky Gerung, dan juga Guru Gembul, dan juga mungkin ini saya lihat di sini banyak generasi muda ya, dan saya perkenalkan diri, saya Sri Rahayu Kusumo Diahwati, kebetulan alumni dari Fakultas Kedokteran Gigi dan MBA ITB. Sebetulnya selama ini saya tidak mengamati politik, tetapi kali ini karena saya juga ikut memperhatikan, mungkin memang betul segala sesuatu itu untuk negara Indonesia ini memerlukan demokrasi. Tetapi memang kalau diperhatikan demokrasi itu tidak murni ya, karena melihat dari sisi masyarakat, terutama masyarakat yang tingkat bawah itu kurang mengerti tentang politik, sehingga kemungkinan ini saya harapkan Guru Gembul ini ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang sebetulnya demokrasi itu seperti apa. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin kita, negeri Indonesia ini ke depan untuk lebih baik lagi. Jangan sampai memilih atau pemimpin-pemimpin itu yang tidak kreatif ya, maksud saya bagaimana Indonesia ini maju ke depan. Dan di sini memang saya lihat generasi muda semua yang nanti ke depan akan memimpin negara kita. Jadi saya menghimbau ya, bahwa generasi muda ini untuk berpikir lebih cerdas ya, bagaimana negeri Indonesia ini akan lebih maju dan betul-betul demokrasi itu dijalankan dengan sebaik-baiknya, dan cerdas dan berdasarkan ilmu yang memang dapat memberikan solusi Indonesia ini menjadi negara yang terus maju ke depan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Himbauan dan harapan Ibu ya. Baik. Mengakhiri, terima kasih. Saya mendukung orang aktivis lingkungan. Kita harus ada gerakan menjaga lingkungan negara kita. Baik, untuk jawaban pertama akan disampaikan oleh Rocky Gerung dari Guru Gembul dari ketiga pertanyaan tadi. Tolong Akang jawab agak panjang karena saya mau ke toilet dulu kan. Kira-kira saya kembali udah beres. Siap. Ya, silakan Kang. Saya juga benar-benar mengapresiasi kepada Akang tadi yang aktivis lingkungan. Biasanya aktivis memang badannya tipis, kalau saya tebal. Tapi gini Kang, terkait dengan kesadaran masyarakat Indonesia yang memang sangat rendah terkait dengan lingkungan, saya sudah jelaskan di banyak sekali kesempatan. Ya kita memang lemah kesadarannya dalam hal itu. Tetapi poinnya di sini, karena di sini ada Pak Rocky, kemudian ada Pak Sodik, saya pengen sampaikan begini.
fokus kita, kritik kita memang dalam hal ini diarahkan itu kepada pemerintah. Kenapa pemerintah tidak bisa mengatasi masalah-masalah seperti ini? Semestinya pemerintah memberikan edukasi kepada rakyat. Tapi, nah ini balik lagi, semua hal yang berhubungan dengan Indonesia ketika digerakkan, dia gerakannya dengan cara formalitas saja, formalitas doang gitu. Ujung-ujungnya di situ. Saya kan kemarin ngobrol dan ini juga pernah saya sampaikan. Ketika kita pernah sekolah ya, kita diajarin tentang peredaran darah katak. Padahal itu nggak penting dan nggak guna dan nggak relevan buat kehidupan kita. Kan kita nanti ke depannya apakah jadi dokter hewan juga kita nggak akan bahas peredaran darah katak, kecuali kita jadi ilmuwan. Dan kalau kita jadi ilmuwan, kita nggak akan belajar itu di sekolah. Jadi pelajaran di sekolah itu nggak relevan. Yang relevan itu apa? Misalkan di Indonesia sekarang yang mengalami obesitas, yang mengalami kegendutan itu adalah 1/4, yang berarti Indonesia adalah salah satu negara yang paling tinggi. Kenapa di materi SD, SMP, SMA nggak ada obesitas, nggak ada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskuler, nggak ada yang berhubungan dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan tekanan darah, jantung, stroke dan sebagainya, yang berhubungan dengan kegendutan. Jadi materi-materi yang nggak penting, peredaran darah katak, dibahas di sekolah. Materi yang sangat penting buat kita gak dibahas. Nah, lingkungan hidup itu sangat relevan buat kita, gak dibahas di sekolah, gak dibahas di mana-mana. Nah, ini yang menjadi masalah kita. Kenapa seperti itu? Ya karena kita tuh masih sepenuhnya itu formalitas, terikat pada administrasi, terikat pada nilai-nilai sebagainya. Sekarang gini, saya kemarin ngobrol sama Greenpeace yang ngomongin soal lingkungan-lingkungan itu. Kemudian saya ngomong, hayo atuh kita mediasi dengan pemerintah gini. Iya, mereka jadi pesimis gitu. Ya karena nanti birokrasinya harus begini dan sebagainya, dan akhirnya enggak. Dan kemarin saya ngobrol sama pejabat publik, saya nggak akan sebutkan namanya, tapi dia bilang gini, kenapa ya program-program pemerintah, kalau pemerintah yang bikin itu nggak seru. Bikin iklan pun kalau iklannya pemerintah pasti garing. Bener gak sih? Kenapa sih kami tuh para birokrat, para pejabat terkungkung gitu pada gak tahu pada formalitas atau apa. Makanya kemudian mereka sekarang punya program, saya diundang, siapa diundang, untuk jadi apa? Jadi pembicara. Karena apa? Karena kalau pengamat-pengamat, influencer dan sebagainya ternyata bisa menyampaikan lebih akurat ke masyarakat. Mereka bingung, kenapa ya kalau kami para pejabat gak bisa kayak gitu. Ya saya nggak ngomong ke dia karena nanti akan menyinggung, tapi jawaban saya adalah karena terlalu formalitas, segala sesuatu itu dikait-kaitan dengan formalitas. Kalau misalkan kita mau bikin aja sketsa kecil, analisis SWOT gitu, masalah di Indonesia apa, itu bisa kita poinnya ke situ. Tapi masalah korupsi kita nggak selesai, masalah lingkungan hidup kita nggak selesai, masalah pemberdayaan manusia nggak selesai, pendidikan kita gagal dan sebagainya. Karena apa? Karena yang paling dipentingkan itu adalah pelaporan-pelaporan. Makanya tiap tahun pejabat-pejabat kita itu bingung di akhir tahun doang, karena mereka harus melaporkan ke atasan bahwa mereka sudah mengeluarkan anggaran sekian-sekian. Maka mereka rapat di hotel-hotel yang mewah, bikin apa segala rupa. Kenapa itu nggak dari awal? Jadi ini juga sebenarnya nggak nyalahin sama pejabat-pejabat itu, karena itu juga hasil produk budaya, hasil produk dari generasi itu. Jadi mari kita sama-sama untuk bergerak. Akang tadi yang ahli lingkungan, yang aktivis lingkungan itu, Kang, kalau mau podcast sama saya, hayu kita sama-sama, Akang itu, hayu kita sosialisasikan. Karena pemerintah tidak bisa menangani ini, ayo kita sosialisasikan tentang bagaimana caranya memperlakukan lingkungan kita dengan sebaik-baiknya. Nuhun Kang. Kemudian pertanyaan dari Akang, dari Win yang tadi itu. Yang mana yang tadi ya? Ibu himbauan. Oh, Ibu, himbauan. Yang pertanyaan tadi yang soal monoperspektif. Oh iya, yang monoperspektif. Teologi, apakah agama? Oh iya, kita itu biasa diajarin berpikir secara monoperspektif karena ada orang yang hanya belajar ini saja, ada orang yang ingin belajar itu saja. Begitu pertanyaannya ya. Nah, kenapa begitu? Karena kampus-kampus universitas itu dirancang agar lulusannya mudah dapat kerja. Karena dapat kerja, maka dia harus terspesialisasi.
Karena dia harus terspesialisasi, dia hanya fokus pada satu hal. Jadi itu alasan sederhananya. Tapi kalau misalkan Akang mau mendapatkan multi perspektif, jangan pernah menggantungkan harapan pada pihak lain. Kalau misalkan Akang sekolah di UIN, jangan pernah berharap bahwa UIN itu akan memberikan kepada Akang pencerahan. Karena disitulah belenggu terbesarnya. Kalau misalkan Akang pengen dapat pencerahan, pengen dapat multi perspektif dan sebagainya, mulai dari diri sendiri, cari caranya sendiri. Karena kalau misalkan dari sana susah. Kemudian kan dalam Islam itu ada bermacam-macam teologi. Ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Murji'ah dan sebagainya. Ada Sunni, ada Syiah dan sebagainya. Saya pernah dibully ketika mengatakan Sunni Syiah itu dua-duanya bid'ah. Itu produk budaya. Di dalam Quran, di dalam hadis gak pernah ada yang namanya Syiah, gak pernah ada yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu gak ada. Itu adalah produk budaya. Jadi kalau misalkan Akang mau terkungkung di situ gak apa-apa. Akang mau lepas dari itu juga gak akan dosa. Itu adalah produk budaya. Jadi setiap kan diceritakan sama Nabi bahwa nanti umat Islam itu akan pecah-pecah jadi golongan-golongan. Mereka tuh bikin golongan-golongan sendiri, terus nyalah-nyalahin. Ya ketika saya tidak ikut ke sana juga saya nggak dosa, nggak apa-apa. Jadi jangan jadikan itu sebagai penghalang Akang untuk berpikir kritis. Dan kalau misalkan mahasiswanya kayak Akang gitu, saya seneng kalau seandainya saya jadi dosen dan Akang jadi mahasiswanya gitu. Karena berpikirnya memang sudah apa orang UIN kayak gitu semua gitu. Kemudian agama penyebab kemandegan berpikir. Jadi gini nih, apakah agama menjadi penyebab kemandegan berpikir? Iya, untuk orang yang berpikir mandeg. Jadi gini nih. Agama itu dulu dijadikan pedoman moralitas, dijadikan pedoman untuk mendapatkan petunjuk, dijadikan cara untuk berhubungan secara akrab dan intim dengan Tuhan. Itu agama. Sekarang agama itu dijadikan tameng untuk melakukan kejahatan. Saya ambil contoh begini. Ada orang yang sangat kaya dan dia rakus dan dia adalah seorang kapitalis. Dia kemudian ditanya soal agama, kenapa kamu rakus seperti itu? Dia katakan, kan hidup itu harus kaya. Kalau kaya maka harus memberi keberdayaan buat masyarakat. Kalau kita kaya, kita bisa berderma. Kalau misalkan kita kaya, maka kita bisa memberikan kontribusi buat peradaban. Begitu kan? Oh iya begitu. Ya udah, kita tanya kepada fakir miskin, orang pemalas, pengangguran yang fakir miskin. Saya tanya, kenapa kamu fakir miskin? Yang penting mah hidup di akhirat selamat. Gak usah kaya di dunia, yang penting kaya di akhirat. Nabi itu dicarinya di kumpulan orang-orang fakir miskin, bukan orang-orang kaya. Kalau jadi orang kaya, nanti ke masuk surganya susah, gitu kan? Mana di antara dua orang itu yang benar? Dua-duanya salah. Orang itu, mereka itu bukan menjadikan agama sebagai dasar moral mereka, tetapi ketika mereka malas, mereka cari pembenarannya dari agama. Ketika mereka kaya, mereka cari dari pembenarannya agama. Ketika ada orang misalkan yang pinter, ya agama itu menyuruh kita untuk pintar. Kan bagaimanapun agama itu hanya bisa ditafsirkan oleh akal pikiran kita. Nanya sama orang yang bodoh, bagaimanapun agama itu gak bisa ditakar secara intelektual. Bagaimanapun kita gak bisa melogikakan semuanya. Jadi mana yang benar? Dua-duanya salah. Mereka berdua salah. Karena apa? Karena menjadikan agama sebagai tameng. Mereka bodoh ya ditamengi oleh itu, mereka pintar dan sombong ditamengi juga oleh agama. Itulah yang pada akhirnya membuat agama itu menjadi penyebab bagi kemandegan. Kemarin ada yang poligami. Kenapa poligami? Ya kan sah kalau laki-laki begini, tapi sebenarnya dalemannya itu sagne sebenarnya. Ya boleh saja, poligami itu gak terlarang. Poligami adalah tuntutan budaya. Saya pernah bilang bahwa misalkan masyarakat Arab di masa lampau tanpa poligami mereka punah bangsanya. Tetapi maksud saya adalah ketika ada orang yang menjadikan agama sebagai tameng, pada saat itulah agama kemudian menjadi penyebab bagi mandegnya sebuah peradaban. Begitu. Dan makanya kalau mau beragama, beragamalah dengan cara apa? Jadikan ia sebagai pedoman moral, bukan jadikan ia tameng ketika kita melakukan kesalahan. Dari ibu tadi siapa? Pak, apa pertanyaan nih Pak? Lebih menghimbau. Oh, lebih menghimbau. Memberikan pengajaran demokrasi. Oh iya, insya Allah Bu. Tapi fokusnya, kalau saya berpikirnya gini,
tujuan utama dari demokrasi itu, agar setiap orang kebahagiaannya merata, agar setiap orang kebebasannya merata. Bisa nggak kita bebas secara merata? Gak bisa. Nah, tapi tujuannya itu demokrasi itu adalah seperti itu. Nah, sekarang gini, kata guru PKN, saya guru PKN. Kata guru PKN, kebebasan individu itu dijamin dan dia hanya bisa dibatasi oleh kebebasan individu pihak lain. Gitu kan guru PKN ngomongnya? Itu salah. Kebebasan individu itu dibatasi oleh akses dia terhadap kekuasaan dan uang. Kalau dia kaya, kalau dia dekat ke kekuasaan, maka kebebasannya semakin besar. Bahkan ketika dia nginjek-nginjek kebebasan pihak lain, dia tetap akan bebas dan tidak diapa-apain. Faktanya gitu. Nah, di negara demokrasi, ketika ngadain pemilu, orang-orang besar itu berupaya untuk mendapatkan klaim kebebasan sebesar-besarnya itu dengan mendapatkan kekuasaan dan akses terhadap ekonomi. Itu pikiran paling negatifnya ya, pikiran paling negatifnya. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana agar positif itu? Nah, ketika si orang-orang sudah mencapai kebebasan yang tanpa batas itu karena dia memiliki akses kekuasaan dan ekonomi, maka di negara demokrasi dia berkewajiban untuk memperjuangkan kebebasan dari orang-orang di bawahnya. Itu esensi dari demokrasi. Kalau kita sekarang tidak seperti itu, kita baru sampai mengantarkan orang supaya bebas melakukan apapun. Pas sudah sampai di atas, dia bebas melakukan apapun, dia lupa sama kita. Tapi ya itu mah di negara itu ya. Takut. Terima kasih. Ternyata guru gembul takut juga ya. Oke, Prof. Rocky. Etika tadi bicara soal lingkungan, etika lingkungan, kemudian apakah agama itu mengganggu kebebasan berpikir? Ibu itu lebih menghimbau bagaimana caranya untuk belajar berdemokrasi buat masyarakat generasi muda. Oke, terima kasih. Saya senang kalau ada aktivis lingkungan itu, karena seluruh pembicaraan dunia hari ini, terutama pada generasi muda, hanya dua soal. Satu adalah tentang environmental politics. Yang kedua tentang global security. Itu berhubungan. Kenapa soal bumi itu jadi semacam new grammar, tata bahasa baru, terutama bagi anak-anak muda Eropa dan Amerika? Karena mereka menghitung bahwa ecological footprint, atau yang biasa di dalam ilmu geologi disebut sebagai antroposin, artinya jumlah dan kualitas kerusakan lingkungan yang dibuat oleh manusia sudah melampaui jumlah dan kualitas kerusakan lingkungan yang dibuat oleh alam sendiri. Itu poinnya. Jadi tidak mungkin lagi ada cara lain untuk menghentikan itu kecuali lakukan semacam pertobatan moral tuh. Tadi ada soal sungai itu. Sekarang ada masalah, apakah sungai itu adalah aliran natural dari puncak gunung tiba ke mulut laut, teluk? Yang biasa diterangkan pada kita, sungai itu adalah jumlah air yang turun dari gunung tiba di laut. Kalau saya menebang sebatang pohon di dalam jalur dari hutan gunung ke laut, sebetulnya saya juga menghalangi jumlah air yang tiba di muara. Karena sungai itu bukan apa yang mengalir dari puncak gunung tiba ke muara, tapi apa yang pertama-tama naik dari akar melalui kapiler pohon itu, lalu difotosintesis oleh sinar matahari dan diuapkan. Jadi setiap pohon adalah sungai. Hal ini juga bisa diterangkan pada anak-anak baru yang Mbak tadi bilang. Bagaimana menerangkan cara berpikir yang lain supaya mereka tahu bahwa pohon itu adalah sungai-sungai kecil. Justru sungai besar itu adalah sisa-sisa dari pohon setelah dia mengalami proses fotosintesis. Itu dasarnya kan. Jadi kalau Anda tanya tadi, apakah pemerintah peduli? Memang dia nggak peduli. Kenapa? 2 minggu lalu
di dalam sidang G20 di India, Indonesia mendalilkan bahwa tidak akan ada perubahan dari energi fosil ke energi yang sustainable, terbarukan. Diprotes oleh Eropa. Bukankah Indonesia udah tanda tangan prinsip itu di Glasgow, di Paris? Pemerintah bilang nggak bisa, karena kami masih memerlukan modal melalui ekstraktif industri. Jadi tanpa kita mesti berdebat, pemerintah memang tidak ingin melindungi lingkungan. Itu dasarnya. Karena ada kerakusan kapital di situ. Saya kasih ilustrasi. Zaman Pak Harto, proses deforestasi berlangsung. Tetapi Pak Harto mengeluarkan izin pertambangan, izin konsesi hutan dengan kewajiban kembalikan pada negara. Zaman Pak Harto, hasil eksploitasi sumber daya kita yang balik ke negara itu masih 30-33%. Zaman SBY berkurang, tinggal 25-27%. Zaman dia tinggal 7% yang balik ke negara. Jadi tidak ada satu agenda intelektual untuk merawat kembali paru-paru bumi. Kalimantan itu paru-paru bumi, tapi kita rusak tanpa ada AMDAL. Jadi memang kemaksiatan pertama dari negeri ini adalah justru merusak payudara bumi, tempat generasi baru menyusui. Jadi adalah hak generasi baru, hak kalian untuk protes pada pemerintah bahwa hak kami untuk menyusup pada payudara bumi kalian rampas menjadi jalan tol, kalian rampas jadi beton itu. Itu idenya. Radical breaknya mesti di situ. Jadi tetap saya gembira ada kritisisme di situ. Yang kedua tadi soal apakah agama menghalangi rasionalitas? Kira-kira begitu poinnya. Yes. Pertanyaan lebih fundamental, apakah agama itu di negeri ini hak atau kewajiban? Hal yang saya tanyakan berkali-kali dan orang marah saya persoalkan itu. Di mana di dalam konstitusi kita dinyatakan bahwa semua orang Indonesia harus beragama? Mana? Gak ada satu pasal. Jadi agama bukan kewajiban warga negara, dia adalah kewajiban keluarga, kewajiban komunitas. Bukan negara yang memaksakan orang beragama. Bahkan Nabi Muhammad tidak memakai prinsip itu. Di zaman Nabi tidak ada kewajiban orang beragama, gak ada. Semua agama bahkan ada di situ, ateisme ada. Jadi dari mana ide itu? Benar nggak, Bro Gembul? Gak ada. Nabi Muhammad tidak mewajibkan orang beragama. Bahkan dalilnya agamamu agamaku segala macam. Madinah itu adalah satu masyarakat komunitas yang betul-betul majemuk. Madinah bukan negara Islam. Madinah negara sekuler. Tapi kita mesti terangkan kenapa ada peristiwa itu. Kan ada konflik politik, ada kepentingan untuk memelihara kemajemukan supaya jangan terjadi krisis di dalam negeri. Itu aspek politik, dan di situ etika kepemimpinan Nabi Muhammad itu brilian. Sekarang Indonesia mempersoalkan itu. Tiba-tiba ada problem di Indramayu segala macam. Saya mau terangkan itu dari segi sosiologi agama, bukan teologi agama itu. Jadi poin-poin ini yang kita ingin pastikan bahwa kegembiraan kita berpolitik tidak boleh terhalang oleh perbedaan irasional tentang bangsa ini. Di mana salahnya? Salahnya adalah obsesi pemerintah untuk menjadikan bangsa ini menyatu, bukan bersatu. Beda menyatu dan bersatu. Istilah NKRI harga mati itu konyol. NKRI mestinya dihidupkan dalam perbedaan, bukan dimatikan harga demokrasinya. Kan sekarang terjadi begitu kan? Negara ini dari awal disusun di dalam kondisi pluralisme, perbedaan. Karena kita berbeda-beda, diperlukan persatuan. Jokowi bilang sekarang demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Apa enggak dungu tuh prinsip itu? Kan dia ucapkan nggak boleh ada oposisi dalam politik. Itu yang dia ucapkan di periode pertama tuh. Jadi nggak boleh ada perbedaan. Lo dasar ontologi dari bangsa ini adalah perbedaan supaya terjadi percakapan. Percakapan hanya terjadi di antara orang yang berbeda. Itu poinnya.
Jadi bagian-bagian ini saya kira yang tidak diajarkan di kelas-kelas kewarganegaraan. Karena susah untuk menerangkan ini. Padahal kita hidup di dalam bara api keresahan sosial. Justru karena pemaksaan negara tentang hak individu untuk merdeka bebas, untuk merdeka berpikir, bahkan merdeka berkeyakinan itu. Secara hukum positif, agama itu adalah hak. Boleh dipakai, boleh tidak dipakai. Kalau Anda nggak pakai, Anda akan dihukum. Anda dihukum secara moral oleh keluargamu, oleh komunitasmu. Itu urusan moral pribadi, bukan urusan negara. Kalau negara mengatakan wajib beragama supaya masuk surga, berarti ada WA antara Presiden Jokowi dengan Tuhan. Ada begituan. Nah, kita membedakan itu antara cara berpikir merdeka supaya kita jujur mengatakan itu. Kita nggak usah panik mengatakan. Nggak ada keputusan pengadilan bahwa Anda dinyatakan dihukum karena berdosa. Enggak, itu hukum setelah Anda melewati Shiratul Mustaqim. Selama Anda nggak lewati itu, Anda tidak boleh dinyatakan berdosa oleh negara. Negara tidak punya hak moral untuk mengatakan Anda berdosa, Anda tidak berdosa. Negara tidak boleh bilang Anda pidana, Anda bukan pidana. Itu dasarnya tuh, supaya dibicarakan dengan teman. Yang terakhir, ibu dokter mata. Oh, dokter gigi. Dokter gigi sekarang itu panen pasien bukan demi kesehatan gigi, bukan demi higienis gigi, tapi demi estetika gigi. Betul nggak, Bu? Demi estetika itu, demi penampilan. Gigi dibikin baik bukan demi giginya sendiri, tapi untuk menopang senyum. Itu masalahnya kan. Anda tidak bisa tersenyum, Anda takut tersenyum kalau gigi Anda berantakan. Jadi memperbaiki gigi bukan demi giginya sendiri, tapi demi senyum. Senyum itu adalah urusan publik, bukan urusan privat. Itu masalahnya tuh. Saya sedikit mungkin nanti ibu dokter bisa terangkan apa saya salah. Gigi manusia itu tergantung pada konstruksi rahang. Rahang kita adalah hasil evolusi panjang. Ketika kita pindah dari menggigit daging pergi pada makanan yang lebih lunak. Begitu makanan kita lebih lunak, tidak diperlukan lagi gigi yang kuat. Logikanya begitu, right? Karena itu sekarang ada masalah, banyak orang yang merasa terganggu kalau ada gigi bungsu masih tumbuh di rahangnya. Kalau kita tanya apa fungsi gigi bungsu, dia justru menambah beban di dalam cara kita. Kan Anda kan nggak makan daging mentah lagi sekarang tuh. Padahal gigi geraham dimaksudkan dan gigi taring untuk mengujah daging mentah. Kalau di masa milenial sekarang makan mashed potato, nggak ada fungsinya gigi geraham itu kan. Tapi si gigi masih muncul. Kenapa? Karena kondisi, saya sebut dengan agak ilmiah, kondisi evolusi sudah berhenti, tetapi tuntutan konsumsi masih berjalan. Secara evolusi, jumlah gigi kita mestinya makin lama makin berkurang, karena fungsinya makin lama makin sedikit kan. Lama-lama Anda nggak perlu gigi, Anda cuma ngecap-ngecap. Anda bahkan minum jus itu, Anda nggak kunyah di mulut supaya semua enzim keluar. Anda pakai straw, pakai apa nama itu? Sedotan. Sedotan itu. Loh, sedotan itu membuat vitamin itu tidak berkomposisi, tidak berkoalisi dengan enzim di mulut. Itu artinya Anda membiarkan bagian-bagian yang punya potensi bakteri itu langsung tiba ke lambung Anda. Padahal fungsi mulut adalah untuk membekali si makanan itu di periode pertama, di filter pertama dalam sistem pencernaan kita supaya tidak ada bakteri masuk. Nah, itu juga yang terjadi dalam politik kita tuh. Mulut politisi itu pertama-tama adalah mengucapkan dalil. Sekarang mulutnya itu ditutup oleh perintah ketua partai. Kayak itu yang terjadi itu. Jadi silahkan ketua-ketua partai ini dioperasi giginya oleh dokter tadi. Terima kasih Ustadz Rocky.
sudah menyampaikan soal Madinah dan lain-lain. Baik, Pak Sodik, jawaban dari Bapak terhadap 3 penanya tadi. Ya, silakan Pak. Selatan pertanyaan tadi. Sebetulnya Bang Riki itu sampai jam berapa diskusi? Karena asik sekali diskusi. Ini jam 5 sepertinya baru selesai. Pertama yang enteng dulu, adik-adik. Ini Bang, adik-adik Bang. Jadi negara itu ada negara tidak bertuhan, ya, negara sekuler, negara komunis. Ada negara bertuhan, beragama seperti kerajaan Arab Saudi. Di negara komunis, negara sekuler, memang negara tidak ikut campur soal pelaksanaan dosa atau tidak dosanya, pelaksanaan ibadahnya seorang warga negara. Itu negara komunis, negara sekuler. Tapi negara yang berbasis agama seperti Arab Saudi, maka waktu sholat ditutupkan toko-tokonya. Dia berkewajiban mengontrol pelaksanaan ibadah warganya. Nah, bagaimana Indonesia disebut mengambil tengah dengan Pancasila itu, dengan ketuhanan yang Maha Esa itu. Maka benar negara tidak ikut campur soal dosa atau tidaknya secara agama. Jika ingin berdosa atau tidak berdosa secara agama menjadi hukum positif, maka tadi harus disahkan dulu undang-undangnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi ada persoalan, yakni kita pasal pertamanya, sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, dianggap sebagai diturunkan menjadi agama. Maka tadi bahwa negara memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan, wajib memfasilitasi, ada haji, ya, memfasilitasi masjid dan lain-lain. Itu adalah situasi tengahnya. Kemudian yang asik tadi soal ini, soal kebebasan berpikir dan soal agama. Begini, saya ingin juga dengan Bang Rocky sharing. Ada yang dari UIN, ya, itu syahadat kita itu luar biasa. Syahadatnya orang Islam itu luar biasa. La ilaha, tidak ada apapun begitu yang harus kita ikuti, yang harus kita takuti. Tidak berbentuk kekuatan, berbentuk kekuasaan, tidak ada illallah, kecuali adalah Tuhan Allah. Itu adalah sebuah pernyataan bebas. Tapi karena kita manusia, ada alam, ada penciptanya, sebebas-bebasnya kita harus tetap terkendali. Tapi terkendalinya bukan oleh siapa-siapa, oleh Tuhan saja. Hanya masalahnya sering loh Tuhan itu, agama itu dimaknai sebagai pembatas, pengekang. Itu masalahnya. Ada baca Quran, baca pertama Qurannya, bagaimana akan berikan dorongan untuk kemajuan. Banyak perintahnya dibandingkan larangannya. Ini adalah prinsip kita manusia dan manusiawi, bebas. Karena kita di dunia ada pencipta dunia, sebebas-bebasnya kita ada pengendalinya, Tuhan itu. Hanya yang tadi kita selama ini sering menganggap Tuhan dan agama bukan sebagai motivator, bukan sebagai penguat, hanya sebagai pembatas saja. Yang kemudian tadi, bagaimana agama dan akal pikiran, ada baca sejarah. Secara jujur ilmu pengetahuan akan mengatakan bahwa ilmuwan Islam itu adalah terdepan dalam beberapa penemuan, astronomi, aljabar, matematika dan lain-lain. Kenapa itu bisa begitu? Antara lain karena semangat Al-Quran. Ada begini adik-adik, di dalam sebuah filsafat ilmu, mohon maaf Pak, ada filsafat, ada profesornya, semua dimulai dengan fenomena, kemudian berakhir dengan teori, gitu kan, ya. Coba adik-adik, apalagi dari UIN, baca fenomena dalam Al-Quran. Afala yanzuruna ilal ibili kaifal, apakah engkau tidak melihat, apakah engkau tidak melihat? Wah, itu adalah rangsangan untuk menangkap fenomena sebagai awal ditemukannya sebuah teori dan sebuah grand teori.
Tapi masalahnya begitu, kita selama ini menangkap Al-Quran hanya formalistik saja. Mohon maaf nih, saya sekarang mulai kritik-kritik. Tiap ada acara, betul, bagus. Ada baca Al-Quran, bagus ya. Kita negara Pancasila, negara beragama. Apa coba yang terjadi dalam bacaan Al-Quran tiap acara? Korinya, seenaknya, ya kan? Sehingga yang mendengar sering mengatakan sodaqallahu azim kan? Karena tengenahan, ya kan? Yang kedua deh, karena tadi beragamanya formalistik saja, Pak Ketua, maka tadi hanya pembacaan saja, tidak pakai terjemahnya. Akibatnya apa? Akibatnya orang tidak mengambil manfaat apapun dari ayat Al-Quran yang dibaca setiap pembukaan itu. Saya dulu pernah jadi pembimbing haji. Pak Sodik, saya mau haji nih. Berapa lama di sini Pak? 40. Pak, saya mau haji Pak. Insya Allah selama 40 kali haji saya Pak akan hafiz juz amma, gitu kan? Selama 40 hari Pak saya akan tamat 3 putaran, ya Pak. Tapi apa? Tapi hanya hafal, hanya tamat, tidak kepada maknanya. Ini antara lain Masalah tadi agama sering jadi penghambat, masalah agama menjadi penghambat. Kenapa? Karena kita hanya formalistik. Itulah sebabnya kepada kelompok-kelompok umat saya sering mengatakan bahwa kalian sudah kerja keras, tapi kalian belum kerja cerdas. Itu dimulai dengan formalistik beragama. Jadi ada silakan ya lihat sejarah bagaimana ilmuwan Islam. Tidak mungkin dia menjadi ilmuwan Islam kan justru karena motivasi agama. Kenapa? Karena dia memahaminya. Nah, ketika agama jadi faktor penghambat, bukan sebagai pendorong, ada yang salah di dalam pemahamannya. Antara lain tadi adalah formalistik tadi. Itu tadi. Coba dibayangkan dalam Islam loh. La dina liman la aklabihi. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Itu loh pernyataan Islamnya enggak? Kemudian tadi kebebasan tadi kita sudah hafal kan? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama. Tidak ada paksaan untuk agama. Agama itu agama itu akan diambil oleh orang yang berakal. Kenapa? Karena dia merasakan ada sesuatu yang tidak terjawab oleh ilmu pengetahuan. Pengetahuan sekarang tiap minggu bisa berubah kok, tiap bulan bisa berubah karena kebenarannya relatif, ya kan? Bagi orang yang berakal bagaimana dong kalau saya hidup berpegangan kepada sesuatu temuan yang terus berubah setiap saat. Nah, akalnya menjawab saya perlu sesuatu yang mutlak itu, dan yang mutlak itu ada pada agama itu. Nah begitu adik-adik, termasuk lingkungan Pak Profesor itu Rocky sudah menjawab luar biasa. Tapi sekali lagi itu soal lingkungan dalam Al-Quran luar biasa diajarkan ya. Telah muncul kerusakan di muka di bumi, ya kan? Zuharal fasad fil barri karena. Tapi ini persoalan besar kita. Persoalan kita adalah kenapa ada kesenjangan dalam nilai-nilai Islam yang universal dan luar biasa. Itu adalah ada kesenjangan di dalam pengamalannya, termasuk tadi soal lingkungannya. Ya, ini kenapa? Dan bukannya soal lingkungan saja, banyak sekali nilai-nilai luhur, nilai-nilai utama. Saya di Darul Hikam, di sekolah Darul Hikam, Pak Buki, Pak Gerung, Pak Roke, Bang, itu saya mengajarkan anak-anak kita, Islam adalah agama paling ilmiah, Islam adalah agama paling manusiawi, Islam adalah agama paling alami, begitu. Dan kita bisa membuktikannya. Kenapa? Karena yang tadi banyak masalah-masalah, banyak kesenjangan-kesenjangan dimulai dengan tadi kesalahpahaman atau formalistik di dalam beragama itu. Kemudian Bu Dokter, terima kasih. Saya di DPR sekarang sedang tutup mulut karena saya tidak mengkritik tapi juga tidak memuji. Maka Bang Ruki, saya selama periode kedua ini saya diam saja, sakit gigi, nanti Bu Dokter akan diperiksa. Bisa setuju Bu? Setuju ya bahwa harus ada edukasi politik bagi adik-adik. Adik-adik, politik adalah kekuasaan.
keputusan negara ini adalah keputusan politik. Jika ada a priori terhadap politik, maka nanti politik bisa diambil orang-orang yang tidak punya pengetahuan dan tidak punya komitmen politik. Memang tantangannya luar biasa. Selain sistem pendidikan politik yang belum bagus, partai juga belum melaksanakan pendidikan politik yang bagus. Memang bisa jadi adik-adik juga melihat apa? Melihat penampilan aktor-aktor politik mungkin yang tidak bagus, ya enggak? Sehingga hasil penelitian dari Unpad dan hasil penelitian dari Dikbud di Sumbawa, di mata milenial politik adalah kotor, ya kan? Aktor politik adalah jahat. Lah korupsi kenapa? Karena aktor politiknya belum yang terbaik, pendidikan politik tidak ada, tapi contoh buruk ada, maka a priori saya khawatir ada a priori politik, maka nanti politik akan dipegang oleh orang-orang yang tidak punya komitmen yang luar biasa kepada rakyat dan bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sodik. Tadi saya dengar jawaban Bapak seperti suara Alek Gerindra rasa PKS, Pak. Suara Alek Gerindra rasa PKS tadi jawaban Bapak. Oke.